Nah, sekarang kita keluar nih. Nah, ini isi. Nah, ini keluar. Depan kita ini udah jalan raya, teman-teman. Deket kok. Nah, sekarang kita mau cari tukang tambal ban dulu, teman-teman, karena motornya Kang Adit tiba-tiba bannya kempes yang depan. Kenapa ya? Kenapa aku apa? Cari dulu ini deh, tukang tambal ban. Enak sih yang di SPBU gitu ya. Mana ya? Oh ya, kalau enggak ini apa? Waduh, Vespa-nya ya Allah, original paint. Oke. Oke teman-teman, kita ke bengkel dulu ya. Ini apa namanya, Kang Adit bannya kan kayaknya bocor ini. Kita cek-cek dulu apa namanya, apa yang terjadi sama motornya dia. Bisa kena paku atau memang pentilnya yang bocor. Nah, ini kita di Si Tepat namanya nih teman-teman, Si Tepat Digital Motoshop. Ini toko ban juga ya. Nah, coba kita lihat-lihat dulu teman-teman. Kita support usaha lokal ya. Buat teman-teman yang lagi di Jogja nih, mungkin bisa mampir ke sini kalau mau beli ban. Ada Pirelli, IRC, ban originalnya Honda, FDR, apalagi Zeneos, Aspira, Michelin nggak ada tapi ya. Tapi Pirelli ada nih, lumayan komplit variannya. Oh, ada oli juga, fan beltnya juga banyak tuh teman-teman. Ada dari Gates juga, Daytona ada, oli ada Motul, Shell, MPX. Boleh lah cobain teman-teman. Ini di daerah Gejayan ya, Jalan Avandi. Oke, kita tunggu Kang Adit biar dicek dulu motornya, nanti kita lanjutin lagi perjalanan menuju ke arah Kaliurang. Teman, sekarang udah selesai dari bengkelnya. Ternyata tidak ada apa-apa di bannya Kang Adit. Jadi ya kemungkinan sih katanya bisa dari karena anginnya kurang, terus kemarin itu kan ngehajar lobang ya teman-teman, banyak ngajar lobang, bisa gitu. Terus ya intinya banyak faktor lah teman-teman. Atau bisa jadi ada yang jahil di hotel ya, mungkin nggak ada yang tahu ya. Cuman ya kita positif thinking aja lah, mungkin karena faktor perjalanan mungkin. Nah, ini by the way di depan kita ada Vespa Super teman-teman. Dari tadi banyak Vespa Super. Jadi Vespa Super tuh emang kalau saya lihat di Jogja ya banyaknya teman-teman. Nah, setiap ketemu Vespa tuh rasanya kangen saya tuh sama si Betul, sama si Bagong juga tuh. Langsung apa, rasa ingin touring naik Vespa-nya langsung tinggi banget. Gitu, enjoy suaranya tuh. Waduh, proper tuh. Ikutin aja. Apalagi ini ya teman-teman, kalau saya tuh nggak tahu kenapa ngelihat Vespa ya, atau motor klasik atau mobil klasik apapun, kalau dia pakai plat daerah gitu, plat Abu, plat Adi, atau plat AA gitu, plat Jawa Tengah lah itu kayak menambah kesan vintage gitu. Kalian ada yang ngerasain hal yang sama nggak sih?
sekarang kita udah di daerah Kaliurang ya, arah menuju Kaliurang. Nah itu di depan kita terlihat samar-samar Gunung Merapi. Kelihatan nggak sih sama kalian? Nah ini kalau lagi cerah ya teman-teman, ini epic banget loh. Ya kalian udah pada tahu lah harusnya ya, yang nah, sekarang semua orang kayaknya udah pernah ke Jogja gitu loh. Jadi ini pemandangan yang sangat-sangat epic. Sayangnya ini ya teman-teman, berawan. Kalau misalnya nggak berawan ya, saya tadinya pengen ngajakin si Kang Adit nih ke Cangkringan teman-teman. Itu kalau di Cangkringan kita bisa lihat Gunung Merapi, tapi pas yang belahannya itu ya, yang apa namanya, yang belahan yang pas terbentuk pas erupsi 2010 itu. Nah itu kalau dari Cangkringan kelihatan banget teman-teman. Nah ada jalan yang itu tuh kelihatan jelas banget. Cuman karena lagi kayak begini percuma juga, pasti nggak kelihatan gitu. Nah ini kita menuju ke arah Ulen Sentalu. Jadi dikit cerita teman-teman ya, ada apa sih di Ulen Sentalu itu. Kalian bisa googling ke Google teman-teman ya, cari tahu seperti apa. Tapi yang jelas Ulen Sentalu ini menarik teman-teman, karena kalau dilihat ya, ini dia menawarkan experience yang bisa dibilang agak cukup berbeda dibandingkan sama museum-museum lainnya gitu. Dan saya lihat, wah sebentar, orang bintang di situ baru tahu, udah lama ya gitu. Ya jadi saya penasaran, pengen nyobain Ulen Sentalu. Sebenarnya waktu Wonder Journey 11 kemarin yang ke Wonosobo itu tuh saya udah sempat pengen ke sini teman-teman, ke Ulen Sentalu, tapi kan nggak lewat Jogja ya. Jadi saya pikir nanti jalan next time. Alhamdulillah kebetulan sekarang gayung bersambut, diajakin touring sama Kang Adit ya, sekalian aja. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke kawasannya Museum Ulen Sentalu teman-teman. Oke, bayar berapa? Ada. Nah ini saya lagi ngetes motornya Kang Adit nih teman-teman. Sekalian nyobain apa? Sebenarnya niatnya sih pengen ngomporin shock breaker teman-teman gitu, coba biar dia nyobain shock JSS ini, karena kan kemarin tuh dia pas di Denos keluhannya adalah mantul-mantul teman-teman. Kang Adit nih motornya. Nah saya suruh cobain pakai JSS, bukan promosi, udah kagak dibayar ya saya mah gitu. Ternyata dia bilang oh iya enak gitu, jadi sekalian tukar-tukaran dulu motor. Monggo ibu. Nah kita udah sampai sekarang di Museum Ulen Sentalu, dan bagus banget teman-teman ya ininya, view ya. Ntar foto dulu Pak situ boleh nggak, izin? Nggak usah deh nanti aja. Ntar aja ya. Sudah aja kali ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di Museum Ulen Sentalu. Tiket, beli tiketnya di. Oh iya, tiketnya di mana belinya Pak? Tiketnya nih. Oh ini, beli dulu berarti Ya, di sini ya. Beli dulu. Oke teman-teman, kita udah beli tiketnya nih. Kita beli yang 100.000 per orang, Forston London. Jadi ini ceritanya adalah tentang tanah para raja teman-teman ya, Forston London. Nanti seperti apa ininya kita kita lihat aja sama-sama yuk. Check in, kita harus check in dulu di sini. Nah buat masuk ke sini
kalian bisa bayar pakai debit atau cash atau QRIS bisa. Check-innya di sini ya, Mas? 2 tiket? Iya. 2 tiket. Sama siapa? Andika. Andika? Ya. Dari kota mana? Bandung. Oke, nanti kita masuk 945 ya? 945, oke. Ditunggu dulu nanti kita paham ya? Oke. Oke, jadi ada jadwalnya teman-teman. Nih. Oke teman-teman, kita sekarang sudah selesai dari Museum Ulen Sentalu. Nah, sayangnya teman-teman, kita nggak boleh buat ngambil gambar di dalam Museum Ulen Sentalu ini, gitu teman-teman. Jadi memang di sini segitu striknya ya, dan privat, benar-benar privat, nggak boleh kita ngambil gambar yang ada di dalam museum gitu ya. Tentunya ini sih sebenarnya lebih ke arah menjaga privasi orang yang udah bayar mahal teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita bebas ngerekam, satu, kita nggak fokus ya teman-teman di dalam, kita nggak fokus dengerin penjelasan dari guide-nya gitu ya. Terus yang kedua, ya bisa aja saya tayangin di YouTube, kalian nggak perlu datang ke sini, enak dong ya kan, enak di yang nonton gitu loh, kasihan buat di pihak museumnya. Padahal sebenarnya di museum ini tuh kita bisa banget untuk belajar banyak hal tentang budaya ya, terutama untuk budaya Jawa gitu. Jadi saya kasih rekap sedikit teman-teman. Di museum ini tadi dijelasin soal mulai dari macam-macam ya, mulai dari budaya Jawa, terpecahnya kerajaan Mataram Islam jadi 4, terus batik teman-teman, batik 3 negeri, intinya banyak banget sejarah yang dijelaskan di museum ini gitu. Jadi saya rasa kalian harus datang sih ke museum ini. Memang harganya sedikit pricey ya, harganya pricey, tapi saya rasa worth it lah untuk kalian bayar 100.000, tapi kalian dapat pengetahuan dan dapat experience yang saya rasa bisa jadi pengalaman baru buat kalian gitu teman-teman. Oke, nah perjalanan sekarang jam berapa ya? 11.10 ya, jam 11 lebih 10 menit. Kita lanjut lagi explore daerah Kaliurang teman-teman, karena kalau explore kota saya yakin macetnya minta ampun. Jadi kayaknya kita mending explore di sini aja, lebih adem juga, lebih nyaman. Gitu. Tuh, lihat banyak apa ya, maksudnya di sini tuh memang sih di sini replika semua ya, barang-barangnya bukan barang-barang asli. Gitu, mungkin lebih dekat ke arah galeri seni lah dibandingin sama museum. Tapi di sini kalian bisa dapat banyak banget ilmu, gitu teman-teman. So jangan lupa main ke sini teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju ke keliling-keliling daerah sini ya teman-teman. Oh, ada yang kelupaan teman-teman. Jadi di museum ini tuh ada 3 pilihan cerita lah ya, bisa dibilang gitu. Ada yang ini skriptorium, satu lagi tuh apa saya lupa. Ditambah sama yang tadi kita datengin itu yang Forstenlander ya. London, sorry. Gitu. Kumaha Kang Adit? Menarik nggak? Menarik ya. Banyak informasi yang kita nggak tahu, Nah, terutama yang lokal-lokal sebetulnya ada, cuman nggak enak. Biar kalau mau tahu mending datang sendiri ya, ke sini. kita kasih kisi-kisinya aja lah ya. Jadi ya itulah intinya, ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian dapetin tuh nggak cuma di sini sebenarnya, tapi serunya itu di sini dikemas dengan apa ya, dengan gaya yang lebih simpel dan lebih mudah dipahami gitu teman-teman. Teratur. Gitu, udah gitu lebih ini ya teman-teman, apa ya, karena mungkin di Kaliurang ya, jadi
enak gitu ya. Kalau kita biasanya jalan-jalan di museum tuh kadang pengep gitu ya. Kalau ini tuh enak, adem, dingin, sejuk gitu. Tuh ininya aja udah bagus banget lihat. Jalannya kan. Tuh. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di jalan menuju ke arah Kali Adem nih ya teman-teman. Nah ini kalau kalian lihat ya, ini ada sungai. Ini tuh sebenarnya dulunya bekas aliran lava teman-teman ya, lahar dari Gunung Merapi. Ini tuh aliran laharnya sebenarnya. Nah tapi sekarang dijadiin tempat mainan ini nih. Kalau kalian ikut lava tour ya, Merapi naik jeep, nanti biasanya dapat bonus basah-basahan di sini nih teman-teman, di area ini. Saya pernah tuh dulu waktu itu sama Kang Adit juga ya, waktu itu kita ya. Nah, kita waktu itu tahun 2015 acara Mercy waktu itu teman-teman, acara MPCI. Terus kita main di sini nih. Pulangnya saya masuk angin aja. Ya udah yuk kita lanjut lagi ke arah ini teman-teman, ke arah Kali Adem ya. Yuk kita lanjut perjalanan. Oke teman-teman, ini kita udah arah ke apa namanya, Kali Adem ya. Ini karena hari libur, jadi jalanannya lumayan rame nih teman-teman. Nah ini base camp jeep nih di sini semua nih. Terus bis-bis yang mau parkir juga banyak parkiran bis di sini ya. Tuh. Nah jadi di Jawa ini tiap daerah yang ada penyewaan jeep itu beda-beda ya teman-teman. Ada ciri khasnya tersendiri, kayak kalau di Merapi ini ciri khasnya itu adalah Jeep Willys gitu. Kalau di Bromo itu kan hardtop ya. Ya di sini juga ada sih kayak gini hardtop gitu, tapi yang lebih khasnya tuh Willys. Terus ada lagi Dieng ya. Dieng itu Feroza sama Taf, ciri khasnya. Waduh, kebul bos. Ya, kita udah di jalan menuju ke Bangker Kali Adem teman-teman. Ini jalannya lumayan nanjak ya, menuju ke Bangker Kali Adem. Dan jalannya ini udah bagus waktu yang saya sama Kang Adit tahun 2015 ke sini, itu jalannya masih hancur, masih batu, sisa ini erupsi teman-teman ya. Sisa erupsi dari apa, Merapi dulu, jalannya kan hancur gitu. Wajar, curam juga. Hah? Apanya yang aman? Aman lah. Kenapa emang? Lah, belum segitu Bapak. Aman. Tenang aja. Aman. Pelan-pelan. Nah, ini harusnya sungai nih. Tapi kering sungainya. Oh ini. Wah anjing. Oh jalan yang batunya itu kali tadi ya. Apa?
enak. Selalu begitu. Bayar lah. Oh langsung. Aduh. Nanti di depan. Nah, kita bayar dulu nih. Langsung? Oh ya. Ya. Ini yang naik motor nggak bayar apa gimana sih? Gratis. Oh ya udah, makasih. Di Jogja tuh kayak ini loh, lu belanja bakpia ya di bakpia 25, lu kalau nanti ditanya naik motor, kalau bilang iya dapat diskon 25.000. Baru tahu gue. Bukan itu di mana, di bakpia itu gue baru tahu. Oh sana masuk. Wah ini ngeri ya teman-teman ya. Ini di bawah situ tuh waktu itu ada 2 orang relawan itu ke kubur hidup-hidup teman-teman, ke panggang hidup-hidup di dalam bunker ini karena lava yang ada dari Gunung Merapi. Lava yang turun dari Gunung Merapi teman-teman. Nah, Gunung Merapinya di sana. Terus 2 orang itu terpanggang hidup-hidup di sini karena lavanya itu turun ke sini. Ih, ngeri. Itu tuh di dalam, saya udah pernah masuk ke dalam teman-teman waktu itu yang bareng sama Adit juga tahun 2015, sekitar 9 tahun yang lalu saya kesini. Itu di dalam ini tuh masih ada apa namanya? Jadi di tengahnya tuh kayak ada batu. Nah batu itu adalah lava yang mengeras teman-teman. Gitu, serem. Auranya tuh begitu masuk ke dalam juga pedih gitu rasanya. Gitu. Ini situasinya kayak begini teman-teman. Tuh kalau lagi cerah kelihatan tuh Merapi di situ. Oke teman-teman, kita off-road dulu. Benar, kita off-road bareng sama jeep ini ya, Merapi. Nah, ya sekarang kita pengen cari makan dulu teman-teman. Nih masih bingung nih antara makan di dekat sini, ada namanya Suara Dewandaru, nama tempat makannya, masih di kawasan Kaliurang. Terus tapi ada juga ini apa namanya, Kota Gede teman-teman. Saya kepengen makan di Kota Gede juga. Gitu, masih rada bingung sini mau makan di mana. Lihat entar deh kalau udah ada sinyal. Aduh. Wah, sok. Asik. Nah ini jalannya lewat sini udah bagus nih. Ini waktu itu rusak parah nih jalan ini. Wah kejauhan. Kang Adit di belakang.
trouble guys. Motornya Kang Adit, baut behelnya hilang satu. Pantes dari tadi lihat kok goyang-goyang ini si box teh. Ternyata hilang satu. Tapi untung ada baut cadangan sih. Cobain dulu bisa apa enggak ya. Ya udah, kita coba pasang dulu teman-teman. Bautnya siapa tahu bisa dipasang. Ada. Jalannya bagus banget. Asik ini. Kanan kirinya sawah nih. Wah, tapi bahaya juga nih kalau nyemplung. Jadi kita makan di ini teman-teman ya. Kita akan mengarah ke ini Suara Dewan Daru namanya. Ini tempat nggak sengaja saya ketemu 2 hari lalu lah ya sebelum berangkat. Jadi tiba-tiba lagi explore daerah sini, nemu satu tempat namanya kok bagus kata saya. Terus akhirnya saya klik, ternyata tempat makan. Pas lihat tempat makannya, lah kok bagus, cek buat teh. Ya udah, diklik aja di save. Terus udah deh, sekarang menuju ke arah sana. Kita lihat ya, siapa tahu nanti bisa jadi rekomendasi buat teman-teman semua kalau lagi ke Jogja cari kuliner di daerah Kaliurang. Sebenarnya banyak sih ke arah Kaliurang tuh, ada kopi kelotok, ada apa banyak. Ini kopi kelotok overrated lah kata saya, biasa aja, jual suasana doang. Kita lihat yang ini, oke nggak nih? Pelosok banget lagi nyempil tempatnya. Ini apa? Kopi Galundeng. Sekarang banyak yang kayak begini-begini. Suara Dewan Daru. Belok kiri. Kita kalau malam-malam serem juga ya. Nah, ini kita belok kiri teman-teman. Ini mobil kayaknya habis dari situ nih. Tempatnya sebelah kiri. Rame juga ternyata. Ini dia tempatnya. Mending lu di situ. Mending di situ deh. Di sini kalau nggak situ. Biar gue juga mau di situ parkirnya soalnya biar nggak ngalangin orang. Paling males tuh lagi makan dipanggil motor mau keluar. Oke teman-teman, kita cobain dulu ya makanannya kayak apa rasanya. Ini kalau ini saya pesan minum ice coklat teman-teman, agak hambar rasanya, kurang berasa susu. Oke teman-teman, sekarang kita udah di jalan pulang ya, menuju ke arah hotel. Tapi Kang Adi tuh rencana mau ke bengkel dulu, dia mau ngecek komstirnya tuh katanya ada bunyi di dekat hotel. Nah kalau saya kayaknya langsung ke hotel teman-teman, mau pindahin file dulu. Sekalian saya cerita ya gimana tadi makanan di Suara Dewan Daru. Nah jadi sorry to say buat makanannya untuk harga segitu ya not recommended. Kenapa? Karena rasanya biasa aja. Untuk harga 55.000 ya, maksudnya untuk makanan dengan harga 55.000 itu ekspektasi saya itu adalah rasanya enak ya teman-teman. Untuk di Jogja itu mahal harga segitu ya.
banyak tempat lain yang harganya lebih murah tapi rasanya lebih enak. Satu itu. Terus yang kedua, secara platter oke lah ya, tapi kayak babatnya itu dia teksturnya keras gitu ya, jadi kayak makan sendal ya, tapi masih bisa dikunyah lah, masih kunyahable, masih oke lah, cuman keras gitu, bukan yang empuk kayak di restoran Sunda gitu. Sebentar, saya lupa ngancingin ya. Untung diingetin sama Kang Adit gitu. Jadi kekurangannya itu ya, jadi buat rasa ya udah. Kalau buat rasa sih saya not recommended ya, tempatnya ya kalau buat foto-foto doang oke lah ya, tapi ya kalau saya sih tempat makan vibes itu nomor 2 lah sebenarnya. Yang penting bersih aja, bersih sih bersih ya, cuman rasanya ya dengan harga segitu sih saya berharap yang rasa yang lebih enak ya. Kalau dikasih nilai berapa dari rasa makanannya, 6 lah dari 10 ya. Harga, kalau harga 5 dari 10, buat tempat 8 lah gitu. Terus untuk jarak yang lumayan jauh ya, tempatnya jauh dari pusat kota ya, buat kalian bela-belain ke situ rasanya kurang worth it. Beda cerita kalau kayak saya ini emang kebetulan lagi di daerah Kaliurang, nggak sengaja nemu, cobain ya, buang rasa penasaran aja gitu teman-teman. Sekarang kita menuju ke hotel lagi. Nanti sore mungkin mau keluar tapi nggak tahu kemana teman-teman ya. Lihat situasi juga, kalau kerjaan udah beres, editing udah beres, baru kita jalan keluar. Kalau belum ya tunggu aja, besok kita bakal jalan menuju ke Solo soalnya teman-teman. Nah di Solo kita akan explore kota Solo. Mungkin yang pertama kita akan ke pabrik gula Colomadu ya teman-teman. Itu kan sekarang berubah fungsi jadi kayak semi museum gitu ya, kita lihat besok. Terus pengen ke Museum Lokananta tuh, museum musik ya, itu keren banget sih, kelihatannya oke. Gitu, yuk kita lanjut perjalanan menuju ke ke hotel ya. Oke teman-teman, sekarang saya udah di hotel lagi nih, udah lumayan ngantuk. Ini sekarang jam 7 teman-teman ya. Jadi tadi saya nyampe di hotel itu jam berapa tadi ya, jam 3 teman-teman ya, sekitar jam 3-an. Kang Adit tadi ke bengkel dulu, si baut behelnya copot satu ternyata teman-teman. Jadi dia harus ke bengkel dulu nyari baut yang sama. Dapat ya bautnya dapat, alhamdulillah gitu. Nah terus besok rencananya teman-teman kita mau ke Solo ya. Jadi besok itu rencananya adalah ke Solo lewat Klaten ya, jalur normal aja biasa, jalan raya Jogja Solo, lewat Prambanan seperti biasa. Nah terus di Solo akan ngapain? Rencananya sih ada rencana ya teman-teman, saya pengen nyekar ke makamnya Mbah Putri sama Mbah Kakung. Nah ini tuh adiknya dari Eyang Kakung saya ya, bapaknya ibu saya gitu. Nah kebetulan karena makamnya di Solo, kalau Eyang Kakung saya sih di Bandung ya makamnya, karena kebetulan mereka di Solo makamnya. Jadi ada rencana buat nyekar kalau sempet, tapi kalau enggak ya udah, maksudnya doain dari jauh juga cukup. Karena jujur aja agak jiper juga ya, sempat diwanti-wanti nih sama ibu saya ya, katanya kalau di daerah situ ya teman-teman, kalau di di daerah situ tuh
kadang-kadang suka banyak yang minta-minta maksa gitu teman-teman ya. Nah terus ibu saya bilang hati-hati aja, kalau misalnya nggak memungkinkan doain aja dari jauh gitu, yang penting bukan kita datang ke makamnya, yang penting doain aja gitu, kata ibu saya gitu. Nah terus di Solo ngapain ya, mungkin ada beberapa tempat yang pengen saya datengin karena belum pernah. Salah satunya adalah Museum Lokananta, itu museum musik teman-teman gitu. Terus ya jalan-jalan aja, paling melepas rindu sama kampung halaman. Kang Adit juga belum pernah ke Solo ya, belum pernah ke Solo, jadi besok kita akan coba ajak Kang Adit muter-muter Solo. Terus ya udah besoknya kita akan ke arah barat lagi. Nah ini nih yang seru nih, perjalanan di hari ke-4 menuju ke-5 ya teman-teman. Itu kita akan menuju Purwokerto, tapi akan lewat jalur yang berbeda gitu, tunggu aja. Nah paling gitu teman-teman ya, ini kita lagi prepare buat ngecas, sekalian ngecasin GoPro, ngecasin intercom. Oke, paling segitu dulu aja. Jadi memang namanya orang pertama touring itu pasti butuh penyesuaian ya teman-teman gitu. Tapi kita tanya dulu deh, wawancara dikit sama Kang Adit gimana? Apa namanya? Pertama kali touring? Jauh, touring jauh ya? Gimana? Seru. Terus? Seru, cuman yang penting memang harus sabar. Terus? Nggak boleh buru-buru, ya yang penting persiapan sih ya. Jadi kadang-kadang walaupun merasa persiapannya udah matang, tapi ya 1-2 pasti mungkin ada yang lewat. Jadi cek dan recheck, apalagi kalau touringnya sama teman ya, mungkin enaknya bisa saling cek satu sama lain gitu. Iya, betul. Terutama kayak misalkan mungkin kemarin saya yang personal lengkap ya, kayak obat apa tuh lengkap semua. Nah tapi yang untuk motor nih ya karena kan lebih pengalaman gitu kan. Ya jadi persiapannya sih gitu, dan tentu karena pengalaman pertama, jadi kalaupun motor yang udah biasa dipakai hari-hari udah terasa nyaman, beda case nih kalau buat touring. Nah itu aja sih pelajaran paling penting kan. Ya gitu. Jadi sedikit bocoran teman-teman. Jadi Kang Adit ini ya, obat-obatannya komplit beneran. Dia segala ayah. Makanya saya sempat ngomong, lu mau buka apotek apa mau touring, gue bilang begitu kan gitu. Tapi ya maksudnya, nah kalau saya itu tipikal orang yang beli obat kalau butuh aja. Jadi memang saya nggak bawa banyak obat. Yang selalu bawa itu adalah, kalau saya biasanya obat mah itu selalu sedia. Tetes mata itu karena pasti biasanya habis touring jauh itu mata kotor dan pedih biasanya gitu ya teman-teman. Itu yang selalu saya bawa. Terus tolak angin, sama ya ada beberapa kayak misalkan kalau tidur suka pakai plester mulut ya teman-teman, itu saya bawa. Terus kayak obat flu itu juga bawa, dan saya obat flu-nya juga obat flu biasa yang obat warung aja gitu. Nah tapi kalau Kang Adit segingseng lah apalah gitu dia sampai obat batuk dibawa deh kan. Tapi ini kepake karena saya kerasa batuk, dan akhirnya saya di kepake juga tuh apoteknya dia gitu kan gitu teman-teman. Nah jadi ya untuk kalian semua yang ngerasa baru pertama kali touring lintas provinsi kayak begini, persiapkan sebaik mungkin teman-teman, tapi nggak perlu minder kalau misalkan ternyata banyak kekurangan di touring pertama kalian ya teman-teman. Jangan minder, jangan kapok, karena touring pertama itu memang waktunya kita untuk belajar gitu. Kang Adit pun sama gitu ya, dia pertama kali touring jauh pasti memang waktunya dia untuk belajar. Makanya saya sebagai yang udah lebih sering teman-teman, jadi sering kayak ngasih input lu, yang harus lu lakukan adalah ini gitu. Tapi di satu sisi saya pun walaupun udah sering ternyata masih ada miss-nya juga, kayak contohnya obat gitu ya. Obat itu kadang saya agak menyepelekan karena saya rasa itu bisa dibeli di mana aja, karena saya kebetulan nggak ada penyakit khusus, jadi paling kan ya sakit apa sih, pusing, batuk, pilek gitu-gitu kan standar. Nah tapi ternyata ya
terlalu menyepelekan juga nggak bagus teman-teman. Akhirnya saya butuh obat batuk dan obat batuknya saya nggak ada, akhirnya minta juga sama dia gitu kan, kayak gitu. Ya itulah, salah satu ini dari saya pribadi. Terakhir teman-teman, enak mana solo touring sama touring tandem, ada plus minusnya. Touring solo plusnya kita jauh lebih fleksibel karena kita bebas mau istirahat kapan, mau berhentinya berapa lama, itu kita bebas. Itu satu. Terus yang kedua, kita bertanggung jawab hanya pada diri kita sendiri gitu ya. Pasti beban kan lebih ringan ya, kalau tanggung jawabnya lebih ringan ya pasti bebannya juga terasa lebih ringan. Itu plusnya. Tapi minusnya adalah di jalan kadang-kadang kesepian, walaupun kadang ya saya bisa ngobrol sama siapa aja, tukang parkir sama tukang dagang gitu ya. Cuman kadang ketika kita lagi riding tuh ya, yang bisa dilakukan buat ngusir bosan itu cuman ini teman-teman, cuman apa ya, kayak kita apa tuh, kayak denger musik gitu ya, atau introspeksi, ngobrol sama diri sendiri. Nah itu minusnya solo touring. Tapi kalau touring berdua, tandem atau lebih gitu ya, intinya touring grup gitu, yang pasti kelebihannya itu adalah kita punya teman buat ngobrol, ngerasa lebih safe pasti teman-teman, karena ketika ada apa-apa ya setidaknya ada teman kita yang kita percaya gitu teman-teman ya. Terus apa ya, sebenarnya jujur aja lebih banyak sukanya ya touring bareng sama temen itu dibandingin sama solo touring gitu. Jadi itulah makanya ada plus minusnya. Minusnya itu aja, kita untuk istirahat kita nggak bisa egois, kayak misalkan saya ngerasa masih kuat tapi misalkan Kang Adit udah capek, nah itu nggak bisa gitu teman-teman ya. Sangat tidak diperbolehkan untuk egois. Namanya touring tandem semua harus fit teman-teman ya. Jadi kalau ada yang capek ya istirahat, karena kalau dipaksain itu sangat-sangat berbahaya ya. Kalau capek istirahat daripada dipaksain ngantuk di jalan, yang ada bisa istirahat selamanya teman-teman gitu. Bisa nanti istirahat dalam damai, selama rest in peace lah apa itu, aduh amit-amit nauzubillah ya teman-teman. Malah makin repot, kita istirahat paling 15 menit, setengah jam. Kalau sampai ada apa-apa kita bisa berhari-hari repotnya teman-teman ya gitu. Segitu aja dari saya. Sampai ketemu besok di episode ketiga teman-teman ya, perjalanan dari Jogja menuju Solo. Sekalian kita lihat kayak apa trafiknya ketika musim Nataru ini tiba ya teman-teman. Gimana kondisi jalan raya Jogja Solo, apakah padat, apakah biasa aja gitu. Oke, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.